Pemirsa, nilai kontrak rupiah di pasar luar negeri membuka perdagangan di Selasa pagi relatif datar di posisi 17.862 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, rupiah melemah 0,29% ke posisi 17.913 per dolar Amerika Serikat pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, rupiah masih terpantau melemah 0,48% di level 17.890 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah di pasar NDF terjadi di tengah sentimen global yang masih syarat dengan ketidakpastian. Sementara itu, pemirsa, indeks dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang utama sedikit terkikis, yaitu 0,03% ke posisi 99,17. Pemirsa, sehari sebelumnya memang sempat menguat 0,26%. Sementara terkait perkembangan nilai tukar rupiah terkini terutama selama periode libur dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah. Pemirsa, dalam pernyataan yang diterima Metro TV, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menyebut adanya peningkatan kebutuhan falas secara musiman, antara lain untuk pembayaran ULN dan repatriasi dividen di tengah arus masuk dolar Amerika Serikat yang terbatas. Disebutkan Bank Indonesia juga terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimasi intervensi pasar falas melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar offshore, transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di NDF di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara konsisten dan terukur. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang pro-market. Bank Indonesia juga telah menetapkan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi $25.000 per pelaku per bulan yang akan mulai berlaku pada Juni 2026. Pemirsa, Bank Indonesia juga disebutkan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemirsa, merespon tingginya gejolak global dan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini diambil sebagai upaya preemptif untuk menekan inflasi dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu bagaimana strategi lengkap Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan nilai tukar rupiah? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar. Pak Firman, selamat pagi. Oke, boleh agak digeser ke kanan sedikit, Pak? Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mbak Jessica. Iya, Pak Firman, kita ketahui bersama Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Sebetulnya Pak, kita akan melihat dari sisi global dan juga domestiknya terlebih dahulu. Asesmen dari Bank Indonesia terkait dengan perekonomian global seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Jessica, selamat pagi. Memang kondisi global ketidakpastiannya masih terus meningkat, bahkan terakhir bagaimana kita melihat diskusi, kemudian koordinasi dan kemudian perang di Timur Tengah yang masih berlanjut. Kondisi ini juga yang menjadi diskusi kami dalam rapat Dewan Gubernur, yang secara umum memang eskalasinya masih berlanjut. Kami melihat ini terus berdampak terhadap bagaimana kita melihat harga minyak dunia yang masih tetap tinggi, bahkan kemarin juga sempat meningkat meskipun kemarin menurun. Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana risiko-risiko ketidakpastian global, Mbak Jessica. Kita melihat bagaimana capital outflows dari negara berkembang berbalik ke negara maju, termasuk ke Amerika Serikat.
Inilah yang kemudian berdampak terhadap risiko pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam kami diskusi kemarin perakirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun menjadi 3,0. Satu hal yang menjadi perhatian adalah inflasi di tengah harga komoditas global yang meningkat, gangguan terhadap perdagangan, disrupsi rantai pasok, dan kemudian logistik ini berpengaruh terhadap harga dunia, dan inflasi kita perkirakan secara global akan meningkat menjadi 4,3, Mbak Jessica. Pak Firman, lalu bagaimana asesmen dari Bank Indonesia terkait dengan rambatan dari tensi geopolitik dan juga perekonomian global terhadap perekonomian domestik kita? Jadi dampak-dampaknya tentu perekonomian global yang diberikan lebih rendah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekspor khususnya, kemudian ketidakpastian pasar keuangan juga akan berpengaruh terhadap aliran modal ke domestik. Inilah yang menjadi perhatian Bank Indonesia, namun yang dapat kami sampaikan dalam rapat Dewan Gubernur kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana kita ketahui di triwulan 1 masih tumbuh cukup tinggi 5,61, namun ke depan kita perlu terus dorong sehingga kami perakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 ini dapat tetap dalam kisaran 4,9 hingga 5,7. Sementara inflasi, Mbak Jessica, perkembangannya memang masih tetap stabil. Kita lihat kemarin inflasi IHK tetap dalam angka 2,42% dengan inflasi inti yang lebih rendah, dan administered price di tengah kondisi global yang meningkat tersebut tetap terkendali, disupport oleh kebijakan pemerintah. Inflasi volatile itu tetap baik. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana dampak dari global ini terhadap perekonomian domestik melalui jalur eksternal. Secara umum Bank Indonesia tetap berkoordinasi kuat dengan pemerintah menjaga perkembangan sektor eksternal ini di tengah aliran modal yang memang ketidakpastian global yang meningkat berdampak terhadap aliran modal yang juga masih tidak pasti. Kami terus jaga nilai tukar ini, Mbak Jessica, secara optimal melalui berbagai instrumen yang kami miliki dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Menarik, Pak Firman tadi menyampaikan terkait dengan eksternal yang juga akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan kita di dalam negeri. Bagaimana dengan pengaruhnya terhadap arah kebijakan moneter global, Pak? Terutama yang selalu kita lihat adalah Fed Fund Rate, Pak. Memang satu hal yang menjadi perhatian kita adalah inflasi tadi seperti saya sampaikan, inflasi global akan lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya menjadi sekitar 4,3%. Kami lihat secara berdasarkan negara, untuk Fed Fund Rate kami perakirakan di tengah inflasinya yang kemungkinan tidak akan turun lebih cepat dan bahkan bisa meningkat karena energy prices-nya yang meningkat. Kami perakirakan Fed Fund Rate tidak akan turun di 2026 ini, masih bergerak pada angka sekitar 3,75. Bahkan, ya ini terus kita cermati bersama, 2027 ada risiko Fed Fund Rate akan meningkat sebagai respon dari The Fed mengantisipasi inflasi yang akan lebih tinggi. Beberapa negara bahkan, Mbak Jessica, sudah melakukan kenaikan policy rate-nya, merespon kenaikan harga energi yang berdampak terhadap inflasi domestik yang mengalami peningkatan tersebut. Inilah yang menjadi hitungan kita tentang bagaimana kita melihat arah kebijakan moneter kita ke depan. Baik, dengan hitungan tersebut, kemudian tadi Bapak juga menyampaikan data-data perekonomian terbaru. Tapi dari sisi Bank Indonesia menilai ketahanan dan juga kinerja perekonomian kita ke depannya akan seperti apa, Pak? Ke depan kami masih meyakini perekonomian kita tetap akan baik. Seperti saya sampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga pada level 4,9 hingga 5,7% di 2026. Ini disupport oleh bagaimana permintaan domestik kita yang masih tetap cukup baik, termasuk bagaimana peran dari stimulus fiskal yang ada. Dari inflasi kami perakirakan tetap terjaga, Mbak Jessica, pada kisaran 2,5 plus minus 1, angka terakhir juga kemarin masih oke. Dari sisi perbankan, likuiditas masih baik, ketahanan masih baik. Yang memang perlu kita terus jaga bersama adalah bagaimana terkait dengan nilai tukar. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, investor mengalami ketidakpastian yang berdampak terhadap bagaimana aliran modal ke dalam negeri. Bank Indonesia tentu akan komit menjaga ini, Mbak Jessica. Kita akan terus berada di pasar, kita respon dengan berbagai instrumen kebijakan moneter kita,
namun dengan sisi lain tetap menjaga kecukupan likuiditas. Nilai tukar kami perkirakan kemarin memang mengalami pelemahan. Satu faktor yang berpengaruh adalah permintaan musiman yang terjadi cukup besar di triwulan kedua ini. Di samping memang pengaruh dividen, kembalian dividen, juga faktor-faktor seasonal dari domestik yang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, kami meyakini nilai tukar masih akan berada dalam tren stabil, bahkan di semester kedua kami perkirakan akan kembali menguat, Mbak Jessica. Pak Firman, menarik terkait dengan langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Apa saja yang sudah diambil oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita? Terima kasih Mbak Jessica pertanyaannya. Setidaknya ada 7 kebijakan besar yang kami tempuh dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih terus meningkat ini. Yang pertama tentunya kami di Bank Indonesia akan selalu berada di pasar. Kami akan intervensi nilai tukar, tekanan nilai tukar tidak hanya melalui pasar domestik di spot dan di domestik non-deliverable forward, tapi juga kami selalu berada di pasar untuk menjaga di non-deliverable forward di offshore. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami akan lakukan penguatan terus terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia di BI rate. Kemarin kami sudah naikkan 50 basis point sehingga menjadi 5,25, dan juga instrumen moneter lainnya melalui SRBI. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kami di tengah kondisi ini yang kita harus pastikan adalah tentang kecukupan likuiditas. Bank Indonesia menjaga kecukupan likuiditas melalui bagaimana kami melakukan intervensi di pasar SBN sehingga kecukupan likuiditas di pasar uang terjaga. Kecukupan likuiditas juga menjadi penting, Mbak Jessica, terkait di perbankan. Terus kami jaga di tengah kondisi ketidakpastian ini, dan pertumbuhan uang beredar khususnya M0, base money, uang primer yang tetap kita jaga harus tumbuh cukup di double digit. Di tengah 4 kebijakan tersebut, kami juga lakukan penguatan-penguatan di transaksi falas, Mbak Jessica, seperti disampaikan tadi di awal. Kita lakukan agar kegiatan-kegiatan ekonomi tetap tumbuh dengan baik tanpa mengganggu aktivitas yang ada. Kami sampaikan juga beberapa usaha kami untuk melakukan pengawasan kepada pergerakan-pergerakan nilai tukar di perbankan, yang harapannya akan berarah memang kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan terakhir, upaya-upaya pendalaman pasar keuangan kami terus lakukan. Secara umum, Mbak Jessica, di tengah kondisi ketidakpastian global yang memang meningkat ini dan memberikan tekanan terhadap sektor eksternal kita, Bank Indonesia akan lebih mengutamakan stabilitas, pro-stability dari sisi moneter untuk tetap menjaga pengawal perekonomian, Mbak Jessica. Baik. Pak Firman, menarik sekali terkait dengan pro-growth dan juga pro-stability, namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis, dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar. Pak Firman masih tersambung bersama kami ya, Pak? Ya. Pak Firman tadi sudah menjelaskan terkait dengan 7 langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Nah Pak, dengan kenaikan BI rate pada rapat Dewan Gubernur pada bulan Mei, kebijakan moneter ini diarahkan fokus pada pro-stability. Sebetulnya perbedaannya apa sih Pak dengan pro-growth, dan bagaimana mengkorelasikan ini Pak? Baik Mbak Jessica, jadi di tengah ketidakpastian global yang memang masih tinggi dan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat ketahanan eksternal kita, Bank Indonesia dari sisi moneter akan berupaya keras menjaga stabilitas. Stabilitas nilai tukar menjadi utama kita pada saat ini dengan berbagai strategi seperti saya sampaikan tadi. Itu yang pertama. Stabilitas yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengarahkan agar inflasi kita tetap terjaga di kisaran target 2,5 plus minus 1%. Stability menjadi penting, Mbak Jessica, agar bisa menjadi fondasi kita untuk bertumbuh lebih bagus lagi ke depan. Namun demikian, di tengah kondisi seperti ini, Mbak Jessica, kita perlu juga menjaga pertumbuhan agar ada keseimbangan terhadap persepsi prospek perekonomian ke depan. Pro-stability ini kami lakukan dari 2 kebijakan utama lain kami,
ditambah dengan beberapa kebijakan pendukung. Kebijakan makroprudensial sebagai upaya bagian kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita tetap arahkan pro-growth. Kebijakan sistem pembayaran juga kita arahkan kepada pro-growth. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus menjaga likuiditas. Likuiditas harus tetap bertumbuh secara positif sehingga ada keseimbangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita lihat bagaimana alat likuid kita masih cukup ample dan ini bagus untuk tetap mendorong intermediasi dan menjaga pertumbuhan perekonomian. M0 seperti saya sampaikan tadi juga kita harus jaga sehingga perekonomian secara keseluruhan juga tetap baik. Yang kedua adalah kebijakan likuiditas makroprudensial kita tetap kita dorong agar sektor-sektor yang kita pandang baik dalam mendorong pertumbuhan perekonomian tetap bertumbuh. Angka terakhir menunjukkan KLM ini sudah mencapai 424 triliun, cukup besar Mbak Jessica. Yang ketiga adalah yang terbaru, adalah bagaimana kami melakukan pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial. Jadi akan ada ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi perbankan untuk mendapatkan penguatan pembiayaannya. Ini yang menjadi lebih penting agar kecukupan likuiditas tetap besar dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan perekonomian. Di tengah upaya-upaya tersebut, tentu kita harus membangun optimisme terhadap korporasi, terhadap bisnis dan individu agar tetap melakukan kegiatan intermediasi dengan baik. Kami lakukan dengan berbagai koordinasi dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dan juga asosiasi lainnya untuk bagaimana mendorong percepatan intermediasi. Upaya ini, kampanye ini kami terus lakukan. Dan yang terakhir adalah satu, Mbak Jessica, yang ini menjadi penting adalah bagaimana kita mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Upaya-upaya ini akan sangat mempermudah kita melakukan transaksi yang pada gilirannya akan semakin menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya Mbak Jessica, kita harus lakukan keseimbangan antara bagaimana kita benar-benar menjaga stabilitas, baik dari sisi nilai tukar maupun inflasi, di tengah kita tetap menjaga pertumbuhan tetap bertumbuh di kisaran 4,9 hingga 5,7. Pak Firman, tapi sejauh ini koordinasi dengan KSSK supaya program Asta Cita pemerintah bisa terwujud seperti apa? Menjadi penting memang semua upaya yang kami lakukan ini harus terkoordinasi sehingga ada satu orkestra yang besar yang bisa mengarahkan perekonomian ini sesuai dengan tujuannya. Dalam berbagai kesempatan kami baik secara di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun secara bilateral kami selalu koordinasi. Upaya yang kami tempuh ini kami sampaikan dan ini harapannya memang akan menjadi satu sinergi yang kuat Mbak Jessica. Bank Indonesia tetap jaga stabilitas dengan menjaga pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial. OJK tetap menjaga bagaimana ketahanan perbankan, sementara pemerintah tetap bagaimana melakukan support terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya ini juga disupport dengan bagaimana di LPS yang juga merupakan anggota KSSK menopang stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih kuat. Itu Mbak Jessica yang kita terus lakukan bersama dan harapannya di tengah ketidakpastian global yang meningkat kita bisa terus bertahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pak Firman, tapi sejauh ini Bank Indonesia bagaimana melihat resiko stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah volatilitas pasar global dan juga dinamika arus modal, Pak? Menjadi penting, ini juga seperti kami sampaikan tadi, bacaan kami, sistem keuangan ketahanannya masih tetap baik. Di tengah upaya kita mendorong intermediasi. Apa cerminannya stabilitas sistem keuangan tetap baik? Pertama, bagaimana kita melihat likuiditasnya seperti kami sampaikan tadi kebijakan kami untuk mencukupi kebutuhan likuiditas alat likuid cukup besar. Yang kedua kita melihat risiko atas kredit sendiri. Risiko kredit tetap baik dan tetap rendah. Dan yang ketiga bagaimana permodalan dari perbankan yang tetap tinggi. Ini Mbak Jessica menjadi buffer kita di tengah ketidakpastian global ini untuk tetap bertahan dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap kuat dan bisa mendorong intermediasi perbankan tadi, Mbak. Pak Firman, terakhir Pak, kalau kita lihat memang di beberapa tahun terakhir Indonesia sebetulnya berhasil Pak untuk menjaga stabilitas di tengah berbagai guncangan ekonomi global.
Tapi kalau kita lihat tantangannya pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari Bank Indonesia, sebetulnya apa yang masih menjadi missing link? Apakah ada efektivitas transmisi kebijakan atau ada catatan-catatan lainnya yang akan terus dilakukan supaya tetap bisa tumbuh dan juga sesuai dengan pro growth dan juga pro stability? Tentunya ketidakpastian global menjadi sumber utama bagaimana ini berpengaruh terhadap perekonomian domestik, Mbak Jessica. Awalnya kita melihat kan memang ada bagaimana trade war. Kita pikir ini akan selesai, tapi pada perkembangannya konflik di Timur Tengah ini kemudian berpengaruh terhadap bagaimana konstelasi dampak terhadap harga komoditas, dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap financial market ini kemudian berinteraksi, berpengaruh terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dan inilah yang perlu kita terus cermati, Mbak Jessica, sehingga bukan hanya kita mengarahkan kepada upaya untuk memitigasi risiko tersebut, tapi kebijakan-kebijakan ini bisa tertransmisi dengan baik. Channel-channel yang ada harus kita optimalkan, sehingga stabilitas tadi bisa tetap kuat, dan pada sisi lain menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasarannya. Satu hal seperti terakhir pertanyaan Mbak Jessica tadi, peran koordinasi menjadi penting. Kesamaan pandang atas upaya kita menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, ini terus kita perkuat Mbak Jessica, dan harapannya kita bisa memitigasi risiko yang muncul dari kondisi global ini, Mbak. Baik, terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis pada pagi hari ini.